Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan materi tentang ekosistem biotik dan abiotik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hardianti Ningsih. Saya adalah mahasiswi PGSD FKIP Universitas Mataram. Baiklah, sebelum melanjutkan, jangan lupa di like, share, subscribe, dan komentar di bawah ini ya. Pertama, Ibu Guru akan menjelaskan apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa diartikan sebagai suatu komunitas organik yang terdiri atas hewan dan tumbuhan bersama habitatnya. Secara umum, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Yang termasuk contoh ekosistem darat adalah padang rumput, gurun, tundra, hutan hujan tropis, dan savana. Sementara contoh ekosistem air adalah danau, sungai, air tawar, laut, dan sebagainya. Selanjutnya adalah komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen ekosistem biotik atau makhluk hidup, dan yang kedua adalah komponen ekosistem abiotik atau makhluk tak hidup. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang termasuk makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan lain sebagainya. Komponen-komponen biotik dalam ekosistem akan membentuk rantai makanan, yaitu proses makan-memakan dari produsen ke konsumen tingkat awal sampai konsumen tingkat akhir, hingga diuraikan oleh pengurai. Komponen biotik dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Selanjutnya adalah komponen ekosistem abiotik. Komponen ekosistem abiotik adalah kebalikan dari komponen ekosistem biotik. Komponen ekosistem abiotik adalah ekosistem yang mengacu pada makhluk tak hidup. Contoh komponen ekosistem tak hidup adalah air, udara, suhu, tanah, kelembaman, sinar matahari, dan iklim. Yang pertama adalah air. Air adalah komponen ekosistem abiotik. Air sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Manusia memerlukannya untuk menambah cairan, dan tumbuhan memerlukannya untuk proses fotosintesis. Yang kedua adalah udara. Udara sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Udara juga sangat diperlukan oleh tumbuhan sebagai oksigen untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga adalah tanah. Tanah adalah komponen ekosistem abiotik. Tanah sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Manusia membutuhkannya untuk bercocok tanam, sedangkan hewan membutuhkannya untuk memakan tumbuhan dari tanah. Karena tumbuhan tumbuh dari tanah atau ditanam dalam tanah. Yang keempat adalah suhu. Suhu adalah komponen ekosistem yang sangat penting. Suhu menentukan seberapa kuat makhluk hidup dapat bertahan. Perbedaan suhu di suatu daerah akan menentukan mana saja makhluk yang dapat hidup atau tidak. Yang kelima adalah sinar matahari. Sinar matahari sangat diperlukan
oleh seluruh makhluk hidup. Manusia dan hewan membutuhkannya untuk menghangatkan tubuh serta sebagai penerangan, sedangkan tumbuhan membutuhkannya untuk proses fotosintesis atau menghasilkan makanan sendiri. Yang keenam adalah kelembaman. Tingkat kelembaman di suatu daerah akan berbeda. Misalnya, kelembaman udara di daerah pegunungan dan di daerah pantai sangat berbeda. Itu menentukan organisme mana saja yang mampu hidup di dalamnya. Seperti contoh, di gunung ada kera, monyet, dan sebagainya. Sedangkan di pantai ada kepiting, kerang, dan sebagainya. Yang keenam atau yang terakhir adalah iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu daerah tertentu dalam jangka lama. Baiklah anak-anak, sekian materi tentang ekosistem biotik dan abiotik yang saya jelaskan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat menjadi amal jariah untuk diri saya sendiri. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komentar di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.